مرحبا مرحبا شهر الصوم مرحبا سلامتك kami ucapkan ya Ramadan selamat kami ucapkan ya Ramadan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita akan membahas surat As-Sad ayat 30, yaitu firman Allah, wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu innahu awwab. Wa wahabna artinya dan kami anugerahkan, kami karuniakan li Dawuda kepada Daud Sulaiman ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba atau hamba yang paling baik. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba atau hamba yang paling baik pada saat itu ya. Tidak akan melebihi Nabi Muhammad. Innahu awwab, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelar kepada Nabi Sulaiman. Dalam tafsir Jalalain dapat kita baca wa wahabna li Dawuda Sulaimana ay ibnahu, kami anugerahkan kepada Dawud yaitu Nabi Sulaiman putranya, ni'mal abdu ay Sulaiman itu adalah hamba yang terbaik. Innahu awwab, karena sesungguhnya dia awwab ay roja, dari roja'a yarji'u apa? Kembali atau pulang. Raja selalu kembali kepada Allah. Fit tasbih, dengan bertasbih, wa dzikir, dan berzikir, fi jamil awqat, dalam semua waktu. Ternyata gelar ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, itu alasannya innahu awwab. Allah memilih Nabi Sulaiman sebagai hamba yang terbaik karena dia selalu kembali kepada Allah dengan bertasbih dan berzikir dalam semua waktu-waktunya. Sebab itu, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, maka hendaknya kita mensuri tauladani Nabi Sulaiman dengan cara memperbanyak dalam kehidupan kita bertasbih dan berzikir atau menyebut serta mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, tentunya fi jami'il awqat, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sulaiman dalam semua waktu-waktunya. Dan ini jelas dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan pujian Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, karena Nabi Sulaiman adalah banyak taat kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, banyak kembali kepada Allah. Bahkan dikatakan sebagai bukti kalau Nabi Sulaiman itu adalah hamba yang selalu kembali kepada Allah, apapun yang dialami selalu dikembalikan kepada Allah, sesuai dengan firman Allah, innahu awwab. Suatu ketika ditanya oleh ayahnya Nabi Daud, apa pertanyaannya? Ya budaya ma ahsan, wahai anakku, menurutmu apa yang terbaik? Dijawab oleh Nabi Sulaiman, sakinatullah, ketenangan yang datang dari Allah itu yang terbaik. Lalu ditanya, fama akbah, apa yang terjelek? Nabi Sulaiman ditanya oleh ayahnya Nabi Daud, apa yang terjelek? Maka Nabi Sulaiman menjawab, kufurun ba'da iman, kafir setelah iman, itu yang terjelek. Lalu Nabi Sulaiman ditanya oleh ayahnya Nabi Daud, fama ahla, qala ruhullah baina ibadi. Tatkala ditanya, wahai anakku, apa yang paling manis, apa yang paling nikmat,
Maka Nabi Sulaiman menjawab, yang paling manis, yang paling nikmat tentunya adalah, kata Nabi Sulaiman, yang paling manis atau yang paling nikmat itu tiada lain kecuali, atau paling indah ya, ahla itu bisa diartikan paling indah atau paling manis, tiada lain kecuali ketenangan yang datang dari Allah di antara para hamba-hambanya. Tatkala Nabi Sulaiman ditanya apa yang paling menyejukkan, ma'abrot, maka Nabi Sulaiman menjawab, yaitu pemaafan Allah kepada manusia dan pemaafan sebagian dari manusia kepada sebagian yang lainnya. Maka Nabi Daud mengatakan, kalau begitu kamu adalah seorang nabi wahai anakku. Jadi ini pertanyaan menunjukkan akan kelas. Kalau ditanya apa yang paling nikmat, apa yang paling indah, dia katakan ketenangan yang datang dari Allah di antara para hambanya. Lalu tatkala ditanya apa yang paling dingin, menyejukkan, maafnya Allah di antara manusia, dari manusia, dan maafnya manusia di antara mereka. Maka dengan demikian tidak mungkin mengatakan seperti itu kecuali hamba yang dekat kepada Allah, kecuali hamba yang dipilih oleh Allah. Yang dimaksud adalah fa'anta nabiyun, kamu kalau begitu adalah seorang nabi. Oleh sebab itu perlu kita pahami bersama bahwasanya keutamaan bertasbih ternyata mengangkat derajat Nabi Sulaiman menjadi apa? Menjadi nabi dan rasul. Keutamaan bertasbih yang selalu dilakukan oleh Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman dikatakan oleh Allah nikmal abdu, menjadi sebaik-baik hamba. Oleh sebab itu tasbih itu adalah ibadah yang agung, ketaatan yang besar, dan tasbih itu, dengan tasbih Allah akan menghidupkan hati kita dan melipat gandakan pahala kita, mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan tasbih merupakan bekal untuk menuju akhirat. Tasbih juga merupakan tanaman di surga, dan tasbih adalah perkataan yang paling baik, dan tasbih adalah yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dan dengan tasbih timbangan amal kita akan berat. Dengan tasbih maka tasbih itu yang kita baca, pensucian kita terhadap Allah akan memberi syafaat kepada kita. Dan perlu kita ingat bersama sebuah hadis yang cukup menakjubkan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalimatani, sabda Rasulullah, dua kata, khafifatan, ringan, alal lisan, di lidah, thaqilatan, berat, fil mizan, dalam timbangan amal, habibatan, sangat dicintai, ilar rahman, di sisi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa itu? Kata yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah Maha Pengasih. Tiada lain kata yang dimaksud adalah subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Ternyata adalah tasbih. Karena dengan bertasbih tentu kita pahami bersama bahwasanya tasbih mensucikan Allah adalah merupakan bisa memberi semangat kepada kita. Mensucikan Allah bisa mensucikan hati kita dengan bertasbih. Menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bisa memberi petunjuk kepada kita, yaitu kepada dua kata yang ringan tapi sangat berbobot di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, saya ulang kembali, ternyata Nabi Sulaiman membuat gelar apa? Ni'mal abdu innahu awwab, karena Nabi Sulaiman tidak pernah berhenti bertasbih dengan mensucikan nama Allah subhanallah bihamdi subhanallah azim. Karena kata-kata tersebut dengan lidahnya bila ucapkan, dan tentunya juga dengan hatinya bila mensucikan Allah, maka Nabi Sulaiman menjadi orang yang mulia. Sebab itu banyak-banyaklah bertasbih. Maka dalam semua wirid pasti ada tasbih. Baca rotib ada tasbih.
Baca doa al-fajr pasti ada tasbih. Baca wirdul latif, semua wirid yang kita baca ada tasbih. Habis sholat ada tasbih. Kenapa? Karena tujuannya tiada lain agar kita menjadi hamba terbaik. Ni'mal abdu innahu awwab. Mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan. Lidah kita mensucikan Allah dan perbuatan kita mensucikan Allah berkat puasa Ramadan. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا مرحبا شهر الصوم مرحبا سلامتك كم وجهك يا رمضان سلامتك كم وجهك يا رمضان